La haula wa la quwata illa billah. Labas, sampaikan kembali. Saya ingin mengetahui alasan atau dalil atau hujjah kenapa saya dilarang atau diperingatkan untuk mendengarkan radio Roja dan TV Roja, padahal di dalamnya isinya semuanya sama-sama salafi. Nah itu. Dan sebabnya dikarenakan Anda nggak bisa membedakan. Karena prinsip di dalam talaqi ilmu, prinsip dalam menimba ilmu barakallahu fikum adalah harus jelas siapa yang menyampaikan ilmu tadi. Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah menyatakan, dan ucapan ini merupakan kaidah salafiyah, kaidahnya para ulama dalam bab mencari ilmu. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka lihat dari siapa engkau mengambil ilmu agama ini yang selektif. Ini untuk perkara agamamu, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, akhlakmu, dunia akhirat kamu. Yang selektif. Kita makan selektif. Kif agama nggak selektif. Kita berobat ke dokter selektif cari dokternya. Kif tapi karena agama kita nggak selektif. Ngurusi rumah selektif. Nyari chat selektif. Nyari dunia selektif. Kif tapi karena agama nggak selektif. Barakallahu fikum. Ini yang harus kami baik-baik. Tayyib, terkait dengan masalah radio Roja, TV Roja, sudah panjang pembahasan di kalangan para ulama una. Pengelolanya dari kalangan sururiyin, halabiyin, ruhailiyin. Jangan dikira kita kata orang-orang lama semua itu yang sebagian mereka itu sama dengan kita, bersama dengan kita dahulu. Orang lama semua itu. Kita tahu mereka tahu siapa kita. Sama-sama tahu. Bukan orang baru. Nah, makanya yang paling mereka benci kita, di kalangan kita yang paling tahu buburnya mereka. Ini yang pertama. Bukan dari kalangan salafi. Kifatu belajar menimba ilmu dari orang-orang yang bukan dari kalangan salafi. Walaupun mereka mengaku sebagai salafi. Tapi perlakuan mereka, dakwah mereka, tasarruf mereka menunjukkan bukan sebagai seorang salafi. Apakah dikatakan sebagai seorang salafi ketika dia dengan semangatnya kampanye untuk pemilihan? Semangat mengajak, mau bikin video klip dan segala macamnya yang mengajak orang untuk nyoblos. Laisa minas salafi abadan. Barakallahu fikum. Apakah termasuk dikatakan sebagai seorang salafi ketika dia menjalankan sebuah ukhuwah dengan seorang ustadz dari kalangan HTI, Hizbut Tahrir, Ustadz Felix itu HTI ya ikhwan, dengan bangga foto bersama Firanda dengan dia. Dan satu orang lagi, tidak tahu siapa namanya ya kawan. Nikmatnya, indahnya persahabatan. Kayak persahabatan dengan orang-orang menyimpang kayak begitu, kamu katakan nikmat. Bersahabat dengan kalajengking, dengan ular, kamu katakan nikmat. Laisa minas salafi ya kawan. Barakallahu fikum. Paham salah ya? Dan terus lagi yang lainnya lagi. Terkait dengan adanya Ali Hasan Al-Halabi yang mereka datangkan ke Indonesia berkali-kali. Ali Hasan Mubtadi'un dhal, dikatakan demikian oleh para ulama kita yang besar. Barakallahu fikum. Penyimpangannya sangat-sangat bahaya dan luar biasa besar. Barakallahu fikum. Itu cukup untuk membuat kita tidak mengambil ilmu dari mereka. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Barakallahu fikum. Semakin lama mereka semakin jelas. Barakallahu fikum terkait dengan masalah prinsip manhaj dan dakwah mereka ini. Sehingga ya para masyayikh dan para ulama kita yang tahu betul terkait dengan masalah roja tegas mentahdir itu semua. Syekh Rabi bin Hadi itu mentahdirnya. Barang siapa yang memuliakan man yahtarim manhajahu wa aqidatahu la yasma' li haula. Barang siapa yang menghormati akidahnya, manhajnya, dia tidak bakal mendengarkan dari mereka-mereka ini. Sudah selesai pembahasan di kalangan masyayikh terkait dengan bab ini. Yang nerima alhamdulillah, yang nggak nerima ya sudah. Solusinya mana? Kita butuh solusi tuh. Yang pertama, ketika kita ingkarul mungkar, bukan perkara syarat, harus punya solusi. Paham misalnya ya? Itu bukan keharusan. Bahkan yang mengharuskan adanya badal, solusi. Itu pemahamannya orang yang menyimpang semacam
Abdurrahman Abdul Khalid dan kawan-kawannya. Ya, kita mau mengingkari pabrik besar, pabrik khamr. Antum mau ingkari itu, ingkar mungkar wah. Ada solusinya enggak? Nah, itu banyak pegawainya itu. Antum bisa mempergawaikan mereka, membuka lapangan usaha yang baru bagi mereka. Kalau nggak bisa ngapain kamu ingkari? Loh, kok aneh? Barakallahu. Itu pemahamannya mereka, barakallahu. Yang kedua, sudah ada solusi. Salafiyin sudah memiliki radio yang menasional bahkan internasional. Banyak, ada Rasul Rashid, ada RII dan segala macamnya. Streaming punya. Tapi gak ada TV-nya Ustaz. Loh, emang Salafi lihat TV? Kok baru dengar sekarang saya? Kelihatan kalau mereka bukan Salafi dengan cara TV tadi. Barakallahu fikum. Semakin lama semakin parah keadaan mereka. Mereka membuat sebuah acara besar. Acaranya dibikin ada hostnya. Tahu host? Pembawa acara. Tahu tuh host siapa hostnya? Artis. Wisnu, Tengku Wisnu. Benar. Tengku Wisnu sekarang tahu sama mereka. Ada hostnya. Bangga mereka. Dibikin pamflet besar-besaran. Hadirlah kajian gini. Hostnya Tengku Wisnu. Justru adanya dia di tengah-tengah kalian, wahai Rosyaiyun, wahai Halabiyun, menunjukkan siapa antum ini. Tidak beres dalam perkara manhajnya, dalam perkara dakwahnya para pelaku. Bangga gitu loh. Artis. Dan mereka barakallahu fikum ketika menyampaikan perkara-perkara ilmiah barakallahu fikum persis tarekohnya kayak tarekohul Ikhwanul Muslimin. Persis. Ceramahnya bukan di masjid. Kok tahu? Ya iseng-iseng lihat di YouTube kayak apa sih mereka dalam dakwah itu? Kelihatan di sebuah taman yang indah gitu, berdiri. Nggak pakai stop begini ya ikhwah, jarang pakai stop itu. Pakainya cuman ke sirwal, kalau katakan sebagai sirwal, ya sirwaliyah, pantalon juga mirip-mirip. Baju koko, baju. Kadang songkok nasional kayak Muhammad Arifin Badri gitu. Menyampaikan kalau itu kepada pemirsa, mana madu'unya gak ono di balik layar kaca. Kayak gaya-gayanya Arifin Ilham, Yusuf Mansur, siapa lagi ikhwan, Syekh Bukhari dan segala macam. Podo. Intinya artis. Mereka masukkan di dalam dakwah taiman. Itu bahasanya ya. Dakwah taiman. Bahkan sampai Muhammad Arifin Badri punya fatwa bolehnya beli televisi. Back to televisi. Kembali pada televisi. Semuanya pada beli. Akhirnya banyak yang komentar. Loh Ustaz, nanti kalau beli kan nanti gimana para akhwat-akhwat kan bisa melihat ustaz-ustaznya. Oh, kalau itu ilahnya gampang. Dicadari saja televisinya itu. Itu nyata, bukan omong kosong, ada buktinya. Saya baca langsung itu. Ditujukan sama para orang screenshotnya. TV dicadari. TV-nya itu dikasih penutup, sudah. Yang penting kan dengarkan suaranya ustadznya tadi, nggak usah lihat layarnya. Loh, kalau dengan fatwa semacam ini yang pertama, untuk apa untuk bikin TV itu? Kenapa nggak coba dengan radio? Gitu ya. Dan yang kedua, fatwanya Anda ini membuat kaum muslimin yang dulunya anti TV gara-gara kalian pada beli TV kabeh. Barakallahu fikum. Dan nyata itu. Dan bukan perkara yang rahasia umum di Facebook mereka itu. Biasa, Facebook laki, perempuan saling biasa. Yang perempuan komentar, ternyata Ustadz Roja itu masih muda-muda ya. Oh ternyata Ustadz Fulan itu ganteng juga ya. Dikomentari sama yang laki-laki.
Maaf ya, sudah telat, sudah milik orang lain, tapi masih buka loh, ta'adid. Hehehe. Apa itu yang namanya salafi? Itu yang antum harapkan dari yang namanya dakwah salafi dari mereka. Itu yang antum bangga-banggakan, menasional, mendunia. Mana kalian oleh salafi seperti itu? Gak butuh. Lah ada apa waktu dakwah semacam itu ya ikhwan? Bukan semata-mata meluasnya, tapi alal batil. Dakwahnya ahlul bid'ah meluas. Buahnya yang hadir, tapi alal batil. Suka kamu? Ya gak suka. Itu kalau ada acara haul, wah, itu nutupi jalan besar. Ya apa ya? Tim putih, putih kabeh katanya. Besar itu. Yang haul itu dari mana-mana besar, ala Tegal teko kabeh. Penuh itu. Terus kamu katakan, mana salafi bisa kayak gitu? Gak butuh. Kenapa alal batil? Dia harus punya prinsip yang jelas. Barakallahu itu. Nah, masih kurang juga. Ya memang orangnya ini ghairu akil. Tahu ghairu akil ya? La yafhamul umur ala ma hiya alaih. Berarti memang tidak pernah bisa memahami sesuatu sebagaimana mestinya. Gak dong. Ya kalau ngamuk dibilang ahmak ya, ghairu akil, kurang berakal. Dan sebagian yang kecewa dibilang ahmak. Saya akan tuntut Ustaz Afif, dia mengatakan saya ahmak. Kapan ya saya mengatakan ahmak ya? Oh ngerasa dia dikatakan sebagai ahmak. Ya gimana enggak ahmak? Udah dijelaskan panjang lebar tinggi rendah sakmono akeh dalil gak paham. Namanya apa ya kawan? Ya namanya ahmak. Apa ada dari kalangan salaf yang mengatakan dengan bahasa seperti itu? Banyak. Enggak cuma ahmak toh, lebih pahit, lebih keras itu ada ya kawan. Ada. Ibnu Ma'in rahimahullah ketika menjelaskan tentang sebagian rawi-rawi yang kadzabun, yang dajjalun, ma'asana khabith, kadzab, aduullah. Lengkap is. Khabith, pendusta musuhnya Allah. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan hada dajjal min ad-dajjajilah. Padahal bukan orang yang menyimpang. Muhammad bin Ishaq Ibnu Yasar sahibul Maghazi wa Siyaq. Hada dajjal min ad-dajjajilah. Nafainahu min al-Madinah. Ahmak ringan. Disebutkan riwayat asar sebagian salaf ketika dia sedang menjelaskan menyampaikan orang-orang yang menyimpang, ada yang komplain, marah sama dia, langsung dia muskut ya ahmak, diam kamu orang-orang yang dungu. Ana khairun min haula, ana khairun li haula min abaihim wa ummahatihim. Aku lebih baik bagi mereka daripada bapak dan ibu mereka. Aku cegah mereka dari perkara-perkara yang mungkar supaya orang jangan ikut sama mereka. Nanti dosa-dosanya akan mereka tanggung semua. Ya, ada mana? Barakallahu fikum. Langsung kan seperti ahmak. Itu biasa. Karena memang orangnya layak dikatakan sebagai ahmak. Kalau gak ngerti ahmak ya ngoco. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Wadah. Sehingga yang namanya TV roja itu sekarang sudah menjadi semacam mihnah. Man yuhibbuha fahuwa hizbi. Yang mencintai roja, TV roja itu bukan salafi, orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang membencinya, yang tidak mau mendengarkannya, yang tidak mau melihatnya, alamatul khair insyaallah. Barakallahu